Sahabat inspirasi, ketemu lagi di channel Kapten Faizal New, di mana setiap episode adalah langkah kecil menuju pencapaian besar. Mari kita gali potensi diri dan raih tujuan kita. Pada episode kali ini, saya akan berbagi sebuah inspirasi berjudul Teknik Pengambilan Keputusan di Atas Kapal, Memimpin di Tengah Samudra. Pengambilan keputusan di atas kapal merupakan keterampilan krusial yang harus dikuasai oleh setiap perwira dan nahkoda kapal, baik itu dek ataupun mesin. Di tengah kondisi yang penuh tantangan seperti cuaca buruk, kerusakan mesin, kerusakan teknis, masalah koordinasi antar awak kapal. Nah, keputusan yang tepat dan cepat menjadi penentu keselamatan kapal, muatan, dan seluruh anak buah kapal. Artikel kita ini akan membahas 6 teknik pengambilan keputusan yang relevan untuk kita gunakan saat bekerja di atas kapal, baik itu sedang berlayar ataupun berkegiatan di pelabuhan. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan data, atau dalam bahasa Inggris disebut data-driven decision making. Dunia pelayaran yang semakin canggih memungkinkan kita sebagai perwira dan nahkoda itu mengambil keputusan berdasarkan data dari teknologi yang ada di atas kapal. Seperti ECDIS, Electronic Chart and Display Information System. Ada AIS, Automatic Identification System. Ada radar, ada echosonder untuk mengecek kedalaman. Bahkan kita bisa menggunakan citra satelit. Nah, hal ini memberikan informasi yang akurat tentang posisi kapal, cuaca, kedalaman, area berbahaya, kepadatan lalu lintas. Dan keputusan kita ini tentu berbasis data membantu kita untuk mengurangi resiko akibat penilaian subjektif. Misalnya, seorang nahkoda yang sedang bernavigasi melalui Selat Malaka yang padat mengidentifikasi pergerakan kapal lain di rute TSS misalnya dengan bantuan ECDIS dan AIS. Nah, berdasarkan data kecepatan, arah kapal, kepadatan, angin dan arus, kemudian nahkoda atau perwira memutuskan untuk mengubah haluannya menghindari potensi tubrukan tanpa harus mengurangi kecepatan. Oke, teknik yang kedua yaitu perencanaan dan simulasi. Kalau dalam bahasa Inggris disebut dengan contingency plan. Nah, kondisi pekerjaan dan kehidupan kita para pelaut di atas kapal menghadapi berbagai potensi risiko yang bisa terjadi setiap saat. Mulai dari kebocoran, kebakaran, tubrukan, bahkan tenggelam. Maka, perencanaan kontingensi adalah teknik yang bisa dilakukan untuk melatih respon terhadap situasi darurat tersebut melalui simulasi dan latihan, baik latihan basah atau hanya tabletop exercise saja. Simulasi ini untuk memastikan bahwa seluruh kru memahami peran dan fungsinya masing-masing dan serta dapat bereaksi dengan cepat dan tepat dalam situasi darurat. Contoh, sebelum memulai pelayaran melintasin Samudra Hindia yang terkenal dengan alunnya ya, yang sering membuat kita pelaut tidak nyaman, nahkoda mengadakan simulasi tanggap darurat kebocoran di ruang kemudi. Selama simulasi, awak kapal diarahkan untuk mencari sumber kebocoran, menutup sumber kebocoran, serta memompa air yang sudah terlanjur masuk dan mengikuti prosedur evakuasi apabila terjadi kegagalan. Nah, ini dilakukan oleh seluruh kru dan saling bekerja sama melaksanakan perannya. Nah, beberapa hari kemudian, misalnya ya, kebocoran benar-benar terjadi. Saya yakin awak kapal akan dapat mengatasinya dengan cepat, tanpa cedera atau kerusakan besar. Kemudian pengambilan keputusan yang ketiga, pengambilan keputusan kolaboratif, collaborative decision making. Kapal merupakan sebuah ekosistem yang melibatkan orang dengan berbagai fungsi dan keahlian. Ada dek, mesin, ya kan, ada yang radio, kemudian ada koki juga, bahkan mungkin ada pihak-pihak lain yang terlibat. Seperti pihak lain itu misalnya ahli-ahli dalam geodesi, misalnya ahli pengeboran dan segala macam. Nah, untuk mendapatkan pandangan yang lebih komprehensif, teknik ini memastikan keputusan untuk mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sehingga keputusan yang diambil lebih matang dan terukur. Contoh, saat terjadi masalah mesin di tengah laut gitu ya. Perwira mesin melaporkan bahwa salah satu generator kapal menunjukkan tanda-tanda failure, kegagalan. Nahkoda mengadakan diskusi dengan perwira mesin dan dek, serta pihak lain kita undang, misalnya electrician. Ya, kita ajak juga untuk berdiskusi, untuk mencari penyebab.
Setelah mendengar masukan bahwa generator masih bisa dioperasikan sementara, kemudian nahkoda memutuskan untuk lanjut hingga ke pelabuhan tujuan, tapi sudah dilakukan rencana-rencana perbaikan saat nanti tiba di pelabuhan tujuan. Jadi tiap orang nanti bertugas mencari informasi, baik melalui agen, menghubungin kantor perwakilan di sana gitu ya, untuk memastikan bahwa kapal tetap sesuai dengan plan. Begitu tiba di pelabuhan, apa kegiatan dulu, atau perbaikan dulu, atau bisa dilakukan secara simultan, gitu. Itu yang akan diputuskan secara kolaboratif. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan cepat dalam keadaan darurat, crisis decision making. Nah, situasi darurat seperti tubrukan, kandas, atau mesin mati di tengah laut, itu membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat dan efektif. Karena kalau tidak akan tambah bahaya, tambah parah. Teknik ini mengandalkan pengalaman, pelatihan, insting, serta keberanian seorang pemimpin. Keputusan dalam keadaan darurat ini seringkali membutuhkan sedikit improvisasi. Tetapi ingat, harus tetap berdasarkan pada SOP, pengalaman, pelatihan, serta feeling yang kuat gitu ya. Contoh, sebuah kapal penumpang yang penuh muatan orang dan kendaraan mengalami goncangan yang cukup besar akibat dari gelombang yang tiba-tiba. Yang akibatnya adalah beberapa unit mobil di dek itu berhimpitan gitu ya. Nahkoda dengan cepat memutuskan untuk mengubah haluan kapal untuk mengurangi dampak gelombang itu, sambil menginstruksikan awak kapal untuk mengamankan area dek yang terjadi kecelakaan di bawah. Nah, keputusan ini diambil dalam hitungan detik atau menit aja untuk mencegah cedera yang lebih parah ya. Kemudian teknik yang kelima yaitu teknik prioritas dalam pengambilan keputusan. Priority based decision making. Ketika dihadapkan pada banyak masalah sekaligus, misalnya perwira dan nahkoda kapal harus memprioritaskan apa yang diselesaikan lebih dulu. Teknik ini membantu merencanakan mana yang prioritas berdasarkan dampaknya. Teknik menghindari pengambilan keputusan yang tergesa-gesa. Jangan ya, Dek. Teknik ini menghindari pengambilan keputusan yang tergesa-gesa. Ini artinya dihitung dulu, mana yang lebih prioritas ya, gitu. Sehingga tidak tergesa-gesa. Dan membantu memastikan masalah yang paling beresiko itu ditangani terlebih dahulu. Contoh, kapal menghadapi cuaca buruk. Ya, lagi-lagi cuaca buruk kita ambil contohnya ya. Nahkoda menghadapi berbagai masalah sekaligus. Yang pertama, ada tumpahan minyak di dek. Kemudian gelombang tinggi yang mempengaruhi putaran mesin karena kapal kosong, kru nggak nyaman, montang-panting, ya kemudian RPM di kapal juga naik turun gitu. Kemudian sistem navigasi juga mengalami gangguan gitu tiba-tiba. Nah, nahkoda harus memprioritaskan. Apa yang pertama adalah keselamatan. Maka nahkoda memutuskan untuk mengubah haluan dulu, menjauh dari cuaca buruk. Kemudian yang kedua, memastikan goyangan kapal tidak membahayakan stabilitas mesin dan kenyamanan ABK. Kemudian yang ketiga, barulah mengatasi tumpahan minyak yang ada di dek setelah keadaan stabil. Keputusan ini diambil berdasarkan prioritas keselamatan awak dan kapal. Kemudian yang keenam, yang terakhir, evaluasi dan feedback dari kru. Evaluasi dari keputusan yang sudah dilaksanakan merupakan sarana perbaikan untuk keputusan mendatang. Hal ini membutuhkan umpan balik atau feedback atau respon dari tim kerja di atas kapal agar tim dapat belajar untuk memperbaiki responnya di masa yang akan datang. Evaluasi adalah langkah penting untuk mengembangkan kemampuan tim dalam pengambilan keputusan secara kolektif. Karena tiap individu belajar dari keterbukaan proses pengambilan keputusan itu sendiri, mulai dari pengumpulan informasi, memilih pilihan terbaik, dan hasil yang didapat. Contoh, setelah sebuah kapal kargo tiba di pelabuhan, nahkoda melakukan rapat evaluasi terkait keputusan yang diambil selama pelayaran. Misalnya, lagi-lagi menghadapi cuaca buruk atau kerusakan mesin di sekitar Laut Cina Selatan, katakanlah. Dalam diskusi, awak kapal menyampaikan bahwa prosedur pemeliharaan kapal, prosedur permintaan spare part, serta voyage plan tidak dibuat berdasarkan risiko-risiko yang akan kita hadapi di depan, tapi hanya copy-paste voyage plan sebelumnya. Nah, berdasarkan umpan balik ini, nahkoda kemudian memutuskan untuk membuat laporan terkait dengan permintaan barang yang lambat dari kantor, mengakibatkan kapal mengalami berbagai kendala yang hampir saja total loss.
serta memberikan surat peringatan kepada perwira navigasi yang bertanggung jawab kepada membuat voyage plan untuk memastikan semua rute yang dilewati sudah dilakukan pengecekan baik cuaca maupun bahaya-bahaya navigasi lainnya sebelum pelayaran berikutnya dimulai. Nah, dari keenam teknik pengambilan keputusan di atas, semuanya bisa dipakai secara sendiri-sendiri atau kombinasi, tergantung situasi dan kondisi yang terjadi di atas kapal. Jadi yang dapat kita simpulkan adalah pengambilan keputusan di atas kapal membutuhkan kombinasi keterampilan teknis, kepemimpinan, kerjasama tim, dan aliran informasi yang cukup. Ini yang paling penting ya. Jangan sampai aliran informasinya itu tidak sampai ke kita secara keseluruhan. Dengan menggunakan teknik seperti pengambilan keputusan berbasis data, contingency plan, kolaboratif, perwira dan nakoda dapat mengelola semua tantangan dengan lebih percaya diri, dengan lebih confident, dengan lebih bertanggung jawab. Karena setiap keputusan yang dibuat harus selalu berorientasi pada keselamatan dan keamanan pelayaran, serta efisiensi, baik waktu dan biaya. Sehingga nakoda yang berpengalaman dalam pengambilan keputusan akan lebih menarik bagi perusahaan pelayaran untuk di-hire dengan gaji yang lebih tinggi. Demikian inspirasi kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.